Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan teknik pendingin. Tapi sebelumnya kita akan membahas ya bagian 1 bab 1 ini adalah pengenalan tentang teknologi pendinginan. Jadi nanti di pengenalan teknologi pendinginan itu akan ada berbagai macam hal yang akan kita diskusikan seperti informasi dasar di pendahuluan tentang deskripsi, dan kemudian kita juga akan membahas tentang teknologi pendinginan, kemudian kita akan membahas tentang sejarah singkat teknologi pendinginan, kemudian juga kita akan membahas tentang landasan termodinamika. Ini hal yang paling penting. Baiklah, kita ke bagian pendahuluan ya, yang akan memberikan informasi dasar, deskripsi, dan analisis mengenai 3 teknologi utama dalam bidang pendinginan, yaitu pendinginan kompresi uap, pendinginan evaporatif, dan pendinginan absorpsi. Contoh dari 3 teknologi ini adalah satu, misalnya pendinginan kompresi uap. Jadi ini adalah teknologi pendinginan yang umum digunakan misalnya dalam AC di rumah Anda semuanya. Sistem ini bekerja dengan mengkompresi gas pendingin ya. Biasanya Anda kan menggunakan freon ya, R123 dan sebagainya. Yang non CFC ataupun yang CFC. Jadi bekerja dengan mengkompresi freon misalnya menjadi bentuk cairan. Jadi gas freon diubah menjadi bentuk cairan dan kemudian mengembangkannya menjadi gas untuk menghilangkan panas dari lingkungan. Ya, lihat gambar 1.1 AC ya, Anda pasti udah paham semua. Kemudian yang kedua adalah teknologi pendinginan evaporatif. Apa itu? Jadi teknologi ini tuh menggunakan prinsip pendinginan dengan menguapkan air. Jadi contohnya ya, misalnya kita ada handuk basah dan kita kemudian menggantungkan di dekat kipas angin. Ketika air menguap, itu akan menarik panas dari udara sekitarnya dan menciptakan sensasi dingin. Ya, saat ini kan ada ya, kipas angin yang ditambahkan pendinginan evaporatif ya, dengan disemprotkan uap ya, itu juga salah satu pendinginan evaporatif. Kemudian ada pendinginan absorpsi. Jadi ini adalah teknologi yang lebih kompleks ya dan sering digunakan dalam sistem pendinginan industri. Dalam sistem ini ya panas dihilangkan melalui reaksi kimia antara cairan penguap ya. Ada reaksi kimia antara cairan penguap dan zat absorben. Jadi ada zat kimia absorption. Jadi reaksi kimia cairan penguap dan penguap biasanya air ya, cairan penguapnya air dan absorption. Contohnya digunakan pada pendinginan dalam industri itu banyak menggunakan absorpsi dan industri farmasi. Anda lihat coba absorption chiller ya, gambar 1.3. Jadi saat ini itu sistem kompresi uap itu menjadi teknologi utama yang digunakan dalam sebagian besar aplikasi pendinginan standar seperti di rumah tangga, komersial ya, AC itu komersial dan industri juga menggunakan banyak kompresi uap. Karena memiliki unggulan ya dari segi kinerja maupun ekonomi atau biaya dibandingkan dengan sistem lainnya. Namun ya terdapat berbagai aplikasi lain di mana teknologi pendinginan evaporatif, absorpsi itu menjadi pilihan yang diutamakan. Jadi kalau kasus lain di industri yang memerlukan load yang besar, mungkin absorption chiller itu lebih baik daripada kompresi uap tadi. Secara umum, teknologi ini dibagi menjadi 2 kategori. Secara umum tuh teknologi itu dibagi 2, aplikasi pendinginan udara dan aplikasi pendinginan untuk refrigerasi. Ya, jadi aplikasi pendinginan udara untuk ruangan dan aplikasi refrigerasi ya, misalnya untuk kulkas dan sebagainya.
Teknologi pendinginan udara yang dimaksud tadi itu merujuk pada teknologi yang digunakan untuk menjaga kondisi termal yang nyaman bagi manusia dan peralatan di bangunan residensial, bangunan untuk orang ya, rumah tangga ya, untuk komersial, kemudian untuk komersial dan kemudian untuk industri. Jadi rentang suhu yang biasanya digunakan adalah antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan teknologi refrigeran yang merujuk pada teknologi yang digunakan untuk menjaga suhu itu mendekati atau di bawah titik beku 0 derajat. Fungsinya apa? Ya fungsinya misalnya untuk untuk penyimpanan aman yang bahan-bahan yang mudah rusak seperti makanan, obat-obatan, serta operasional peralatan laboratorium pada suhu rendah. Jadi seperti itu. Oke ya. Secara umum ya teknologi kompresi uap yang kita bahas tadi, kompresi uap dan absorpsi ya secara umum kompresi uap dan absorpsi dapat diterapkan baik untuk aplikasi pendingin udara maupun aplikasi refrigerasi. Jadi kompresi uap itu dan absorpsi bisa digunakan untuk pendinginan udara untuk membuat kita nyaman maupun aplikasi refrigerasi untuk mendinginkan suatu material di bawah 0 dengan mengubah suhu refrigeran di evaporator dan kondenser. Cara kerjanya yaitu dengan mengubah suhu refrigeran di evaporator dan kondenser. Sementara itu, teknologi evaporatif dan pendinginan gas cenderung lebih umum digunakan dalam aplikasi pendinginan udara. Jadi fokus utama yang akan kita bahas dari materi ini itu adalah bagaimana menerapkan ilmu thermal pada sistem refrigerasi dan pendinginan udara. Ya, tujuannya adalah untuk memperkenalkan istilah-istilah teknologi pendinginan kepada mahasiswa Anda semua serta memberikan wawasan mengenai cara memodelkan dan menganalisis sistem refrigerasi dan pendinginan udara. Sistem pendinginan pada dasarnya memiliki kompleksitas sendiri, ya, karena hukum kedua termodinamika menghalangi transfer energi termal langsung dari suhu rendah ke suhu tinggi. Transfer dari suhu rendah ke suhu tinggi dalam termodinamika nggak mungkin. Oleh karena itu, transfer panas dilakukan secara tidak langsung melalui siklus termodinamika. Penekanan utama diberikan pada konstruksi siklus termodinamika ideal yang mempresentasikan situasi fisik dalam sistem pendinginan. Oke ya. Apa sih hukum kedua itu? Jadi hukum kedua termodinamika dalam konteks sistem pendinginan menggambarkan prinsip bahwa panas itu secara alamiah mengalir dari daerah dengan suhu lebih tinggi ke daerah dengan suhu lebih rendah. Ini berarti bahwa dalam proses pendinginan kita tidak dapat mentransfer panas secara langsung dari lingkungan yang sudah dingin ke lingkungan yang ingin kita dinginkan. Jadi kita tidak mungkin membawa zat panas dari lingkungan kamar kita yang sudah lebih rendah dari lingkungan dari luar. Jadi menuju keluar sehingga kamar kita menjadi lebih dingin, yang bagian luar dari panas menjadi lebih panas. Itu nggak mungkin dalam termodinamika. Anda lihat gambar 1.5 ya. Panas itu mengalir dari ruangan yang panas ke ruangan yang dingin. Tapi dalam sistem pendinginan itu harus dibalik gitu loh. Sehingga kita memerlukan perangkat device untuk merubah siklus ini. Pada pembahasan dalam materi ini mengasumsikan pengetahuan dasar, Anda harus mengasumsikan bahwa Anda memahami sifat-sifat termodinamika, kemudian kita akan belajar juga persamaan untuk sistem terbuka dan psikometri ya. Ini penting sekali psikometri. Psikometri itu merujuk pada ilmu yang mempelajari sifat-sifat udara yang terkait dengan kelembaban dan kondisi udara. Kelembaban, Anda kan kalau panas selalu berkeringat ya, ada lembab gitu kan, kelembaban dan kondisi udara, terutama dalam konteks termodinamika dan pendinginan. Jadi ini mencakup pemahaman tentang perubahan suhu, kelembaban relatif, nanti kita bahas apa itu kelembaban relatif, dengan tekanan uap, dan parameter lain yang berhubungan dengan kondisi udara. Dalam konteks sistem pendinginan ya, atau kita bisa menyebut HVAC. Kan HVAC itu apa singkatannya? Heating, Ventilation, and Air Conditioning, HVAC. Jadi pada sistem HVAC itu, pemahaman psikometris sangat penting. Karena apa? Karena membantu dalam merancang, mengoperasikan, dan memahami kinerja sistem pendinginan supaya lebih efisien. Ya, jadi saya ulangi, jadi memahami psikometri itu sangat penting karena membantu merancang suatu sistem pendingin di dalam suatu ruangan misalnya,
kemudian setelah dirancang berhasil dioperasikan, dan kemudian memahami kinerja sistem pendinginan yang efisien. Ya. Nanti di bab pertama ini akan memberikan tinjauan tentang topik-topik tersebut. Bab kedua membahas analisis, dan kemudian bab selanjutnya akan membahas analisis dan kerja sistem kompresi uap. Selanjutnya di bab 3, ini kan kita bab 1 ya, di bab 3 kita membahas sistem pendinginan evaporatif, absorpsi, dan gas. Kemudian bagian akhir, bab keempat memberikan informasi dan analisis mendetail tentang sistem penukar panas, heat exchangers, pompa, kemudian ada kompresor yang digunakan untuk merancang sistem pendinginan. Sehingga materi ini mencangkup berbagai contoh praktis ya, guna apa? Guna mengilustrasikan bagaimana kita menghitung kinerja komponen sistem pendinginan. Jadi dengan memahami analisis yang dijelaskan dalam contoh-contoh tersebut, kita dapat memiliki gambaran ya kan? Kita memiliki gambaran mengenai nilai-nilai representatif dari berbagai parameter thermal dan mechanical yang menggambarkan sistem pendinginan. Oke ya. Ini kita masih ke bab 1. Bab 1 terdiri dari berbagai hal ya. Kita mulai dari teknologi pendinginan ya. 1. Teknologi pendinginan. Oke ya. Teknologi pendinginan memanfaatkan baik panas nyata maupun panas laten. Ya, ingat ya, ada panas nyata, ada panas laten. Panas nyata itu apa? Panas nyata itu kita biasa menyebut panas sensible. Sense, dirasakan, merasakan, rasa. Ya kan? Panas sensibel atau panas nyata adalah energi panas yang diperlukan atau dilepaskan oleh suatu zat saat mengalami perubahan suhu tanpa mengalami perubahan fase. Ya kan? Jadi perubahan suhu tanpa mengalami perubahan fase itu sensibel. Jadi kita merasakan panasnya naik menjadi hangat menjadi panas, atau dari panas menjadi dingin gitu. Itu adalah panas sensibel, panas nyata. Contoh, ketika kita memanaskan air dalam panci di atas kompor, panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu air dari 20 derajat menjadi 40 derajat adalah panas nyata, panas sensibel. Ya, air nih Anda ambil dari keran, suhunya berapa? Suhunya 20 derajat, kemudian dipanaskan hingga mencapai mendidih 40 derajat, bukan mendidih, menjadi 40 derajat biar hangat untuk Anda mandi gitu kan. Nah, dari 20 derajat ke 40 derajat itu adalah panas nyata atau sensibel. Jadi panas ini dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan apa? Menggunakan kapasitas panas jenis air. Jadi kita harus perlu data kapasitas panas jenis air. Ya. Kemudian di samping panas nyata ada juga namanya panas laten. Apa itu panas laten? Panas laten adalah energi panas yang diperlukan atau dilepaskan dalam suatu zat yang mengalami perubahan fase. Saat suatu zat itu mengalami perubahan fase, misalnya apa? Dari padat ke cair atau dari cair ke gas pada suhu konstan. Selama perubahan fase, suhu tidak berubah. Jadi selama perubahan fase itu justru suhunya tidak berubah, tapi dia terjadi perubahan fase, cair ke gas atau padat ke cair. Contoh, ketika kita mencairkan es menjadi air pada suhu 0 derajat, panas yang diperlukan untuk melakukan perubahan fase adalah panas laten. Selama proses mencair ya menjadi air, suhu tetap pada 0 derajat sampai seluruh es berubah menjadi air. Nah, oke, contoh lainnya, Anda memanaskan air lagi untuk mandi pada sampai mendidih. Proses mendidih itu kan perubahan fase pada suhu 100 derajat. Pada dari awal 20 derajat ke 100 itu terjadi kenaikan suhu tapi tidak terjadi perubahan fase. Nah, ketika mendekati titik 100, ketika kita tambahi kalor, kita tambahi panas, di situ hanya akan terjadi perubahan fase dari titik didih air, dari air ke uap. Tapi suhunya tidak melebihi 101 derajat Celcius, tetap 100 derajat Celcius itu sampai air itu berubah ke gas semua, ke uap semua. Oke? Transfer panas sensibel ditentukan oleh sifat yang didefinisikan sebagai kalor jenis. Ya, jadi kalor jenis yang mewakili energi. Jadi kalau berapa? 4,18 kJ per kilogram Kelvin untuk air. Jadi apa itu kalor jenis itu? Jadi
energi yang diperlukan untuk meningkatkan atau menurunkan suhu suatu objek tanpa mengubah fase termodinamiknya. Jadi ketika Anda berurusan dengan panas nyata, panas sensibel, Anda berurusan dengan kalor jenisnya. Kalor jenis yaitu energi yang diperlukan untuk meningkatkan atau menurunkan suhu suatu objek tanpa mengubah fase termodinamika. Tidak ada perubahan fase. Misalnya saya ulang lagi ya, misalnya kita memiliki 1 kg air pada suhu 20 derajat, itu berarti berapa? 293,15 Kelvin. Dan ingin meningkatkan suhunya menjadi 30 derajat ya, 10 derajat lebih tinggi. Berarti itu berapa? 303,15 Kelvin. Untuk melakukan ini, kita perlu menghitung jumlah energi dalam bentuk panas yang diperlukan. Nah, kalor jenis airnya berapa? 4,18 kJ per kilogram Kelvin. Ini berarti bahwa untuk meningkatkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius, kita memerlukan 418 kJ energi panas. Ya kan? Dalam kasus ini kita ingin meningkatkan suhunya sebesar 10 derajat Celcius. Gampang, 10 derajat Celcius kalikan 4,18 kan? Bapak itu kan untuk 1 kg. Nah, contoh di atas kan 1 kg. 1 kg air pada suhu 20 ke 30 derajat. Kemudian apa lagi? Kemudian transfer panas, kemudian transfer panas laten. Tadi kan panas nyata sensibel. Sekarang transfer panas laten itu ditentukan oleh sifat yang didefinisikan sebagai kalor penguapan atau peleburan. Jadi ada namanya kalor penguapan atau kalor peleburan, 2230 kJ per kilogram untuk air. Apa itu? Itu mewakili energi yang diperlukan untuk perubahan fase dari padat ke cair dan dari cair ke gas. Peleburan blok es akan memerlukan transfer panas dari benda lain yang menghasilkan efek pendinginan pada benda tersebut. Demikian pula penguapan cairan akan memerlukan transfer panas dari benda lain juga menghasilkan efek pendinginan. Transfer panas laten digunakan langsung dalam sistem pendinginan evaporatif. Nah, transfer panas laten itu digunakan untuk pendinginan evaporatif dan dalam komponen evaporator dan kondensor dari sistem kompresi. Jadi selain digunakan, jadi istilah-istilah ini transfer panas laten itu digunakan tekniknya pada pendinginan evaporatif dan pada sistem kompresi uap, yaitu di komponen apa? Komponen evaporator dan kondensor. Ya. Oke ya, kita lanjutkan. Siklus mekanis kompresi uap ya, pada sistem kompresi uap menggunakan penguapan refrigeran. Jadi refrigerannya diuapkan atau fluida kerjanya diuapkan untuk menghasilkan efek pendinginan. Terdapat banyak pilihan untuk refrigeran dalam siklus kompresi uap. Jadi refrigeran itu dalam sistem kompresi uap itu diuapkan. Ya, kita bisa refrigeran atau fluida kerja yang lain. Jadi terdapat banyak pilihan refrigeran dalam kompresi uap. Jadi banyak sekali ya refrigerannya ya. Persyaratan utamanya adalah jadi sifat thermal fluida harus sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang diberikan. Jadi sifat thermal fluidanya itu penting kita mempelajari. Terdapat rentang suhu yang sempit untuk penguapan dan kondensasi pada sebuah refrigeran. Ya. Dan refrigeran juga harus memiliki kalor penguapan yang relatif tinggi. Kalor penguapan adalah apa? Energi panas yang diperlukan untuk mengubah cairan menjadi gas pada suhu konstan. Ya, tadi kita memerlukan kalor jenis, ya kan, laten jenis ya, laten ya untuk merubah fase ya. Dalam sistem pendinginan, refrigeran itu harus memiliki kalor penguapan yang tinggi agar efisien dalam menyerap panas dari dalam ruangan dan melepaskannya ke lingkungan luar. Pertimbangan penting lainnya adalah potensi pemanasan global. Jadi dalam pemilihan refrigeran itu potensi pemanasan globalnya gimana? Apakah dia zat ini menyebabkan pemanasan global seperti dulu kan isu CFC dan non CFC? Kemudian pemilihan lainnya, apakah ini mudah terbakar karena berbahaya atau tidak untuk sebuah lingkungan ya. Kemudian racun enggak toksisitasnya ketika terjadi kebocoran, apakah racun. Kemudian kestabilan termodinamikanya, biaya, kompatibilitas pelumas dan bahan, dan dampak lingkungan. Jadi banyak sekali faktor untuk mempertimbangkan kita memilih sebuah refrigeran.
Dengan munculnya perubahan iklim yang lebih tinggi akibat gas rumah kaca dan dorongan untuk beralih ke refrigeran alternatif, karena refrigeran halokarbon yang saat ini digunakan adalah gas rumah kaca dengan potensi pemanasan global yang tinggi. Jadi yang kita pakai itu potensi untuk membuat pemanasan global. Jadi kita akhirnya dirubah. Kita berada pada jalur pemanasan menuju pemanasan sekitar 4 derajat Celcius. Jadi ada kenaikan 4 derajat Celcius pada akhir abad ini. Kecuali jika kita mengurangi emisi gas rumah kaca dan CO2. Jadi tetapi ya, itu semua refrigeran tidak ada yang sempurna. Ada yang refrigeran yang bagus, tidak mengakibatkan world global warming, tetapi apa? Dia beracun dan sebagainya, dan sebaliknya. Jadi tidak ada yang sempurna. Jadi pemilihan itu harus melibatkan kompromi dan benar-benar sangat penting untuk melihat keuntungan dan kerugian suatu refrigeran. Oke ya, kemudian kita membahas sedikit tentang siklus absorpsi. Siklus absorpsi menggunakan pemanasan eksternal dari fluida kerja untuk menghasilkan efek pendinginan. Komponen sistem lebih kompleks dan lebih mahal dalam sistem absorpsi, jadi lebih kompleks dan lebih mahal dibandingkan dengan sistem kompresi uap, kayak seperti AC. Sehingga sistem absorpsi digunakan terutama dalam aplikasi bangunan industri dan komersial yang besar, mall misalnya, pabrik misalnya, serta dalam situasi di mana listrik tidak tersedia seperti rumah hiburan, rumah mobil, dan trailer. Terdapat dua fluida kerja dalam siklus absorpsi, yaitu absorben dan refrigeran. Siklus absorpsi menggunakan kelarutan gas refrigeran dalam cairan absorben untuk mengurangi energi pompa yang diperlukan untuk mengkompres refrigeran. Contoh AC absorpsi. Beberapa air conditioning yang melibatkan yang mengaplikasikan proses absorpsi yang digunakan di industri atau bangunan besar menggunakan sistem pendinginan absorpsi. Oke. Sistem ini memanfaatkan reaksi kimia antara cairan pendingin absorben dan gas atau refrigeran untuk menghilangkan panas dan menciptakan udara dingin. Contoh aplikasinya adalah dalam gedung-gedung perkantoran, fasilitas industri, atau proses manufaktur yang memerlukan pendinginan yang efisien dan besar. Sistem absorpsi dapat beroperasi dengan menggunakan energi termal panas dari berbagai sumber seperti uap air panas atau tenaga surya. Jadi bisa digunakan tanpa menggunakan energi listrik, ya kan? Kemudian, pendinginan evaporatif digunakan ketika udara dengan kelembapan rendah tersedia dan dapat didinginkan dengan penguapan air yang disemprotkan ke dalam aliran udara. Ini lebih murah ya untuk diinstal oleh pengelola dibandingkan dengan sistem kompresi uap serta absorpsi. Serta sistem ini juga memiliki konsumsi daya yang lebih rendah karena tidak memerlukan kompresor, bahkan hanya dengan kipas saja. Fluida kerjanya yang digunakan juga air ya, bukan refrigeran hidrokarbon. Namun, penurunan suhu aliran udara lebih kecil dibandingkan dengan pendinginan kompresi. Tapi udara yang didinginkan itu lebih kecil loadnya, jadi nggak enak, nggak tinggi banget gitu kan. Pendinginan evaporatif itu adalah teknologi yang banyak digunakan dalam berbagai industri untuk mengendalikan suhu dan menjaga kondisi kerja yang nyaman. Berikut adalah contoh aplikasi pendinginan evaporatif dalam industri. Misalnya, di pabrik pembuatan semikonduktor itu membutuhkan suhu yang sangat rendah dan stabil selama proses manufaktur. Pendinginan evaporatif digunakan dalam sistem pendinginan clean room, ruang bersih untuk menjaga suhu dan kelembaban yang tepat. Jadi karena dia air yang disemprotkan, jadi ada faktor kelembabannya. Jadi ruangan-ruangan yang membutuhkan kelembaban dia menggunakan evaporatif. Kemudian sistem pertanian ya dan peternakan. Dalam pertanian dan peternakan, sistem pendinginan evaporatif itu digunakan untuk menjaga suhu yang nyaman bagi hewan ternak dan menjaga kelembapan di kandang. Ini membantu hewan-hewan dalam meningkatkan produktivitasnya. Kemudian dalam pembangkit listrik konvensional ya, seperti pembangkit listrik tenaga batu bara atau nuklir menghasilkan panas yang perlu dihilangkan untuk mencegah kerusakan pada peralatan. Nah, pendinginan evaporatif digunakan dalam sistem pendinginan untuk menghilangkan panas berlebih. Misalnya cooling tower itu kan evaporatif. Kemudian ada industri tekstil. Dalam proses pewarnaan dan pencelupan tekstil, suhu dan kelembapan harus dijaga dengan ketat. Untuk hasil yang berkualitas, sistem pendinginan
evaporatif digunakan dalam area produksi untuk menjaga kondisi yang sesuai. Kemudian di pabrik manufacture, ya kan, pabrik bahan kimia, industri otomotif, dan pabrik makanan. Jadi ada suatu bagian yang memang perlu untuk didinginkan secara evaporatif, karena selain bentuk pendinginan yang memang dipakai, juga kita juga memerlukan efek kelembabannya yang tercipta ketika proses pendinginan evaporatif itu dilaksanakan. Oke ya, jadi begitu ya, ini bagian A pada bab 1 tentang pendahuluan teknologi pendinginan ya. Nanti kita akan masuk ke bagian B, sejarah ya, tentang sejarah singkat teknologi pendinginan. Terima kasih.